Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga sehat semua, selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan apapun, dan selalu diberi keberkahan agar kita selalu selamat di dunia dan dunia akhirat. Di wisata belakang ini kita akan mengekspor semua yang ada di sana, religinya, kearifan lokalnya, dan sosial kemasyarakatannya. Jadi mari kita sama-sama dulur mengikuti apa yang ada di sana bersama-sama. Ayo. Begitu indah panorama Gunung Budak dulur. Setelah ini mari kita menemui salah satu tokoh masyarakat yang menjaga kelestarian Gunung Budak selama ini. Mari. Saya Dana Pak dari tim Ongak-Ongak Desa yang ingin mewawancarai terkait dengan wisata yang ada di Gunung Budak, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. Kenapa Pak tempat wisata ini dinamakan Gunung Budak? Asal-muasalnya seperti apa? Monggo panjenengan jelaskan. Gunung kemarin sebelum hitungannya ke beberapa bulan yang lalu, di sini ada penelitian dari geologi UPN Yogyakarta yang mengatakan bahwa Gunung Budak ini adalah dulu sebuah gunung api purba. Ya, jadi ada penelitian selama kurang lebih 4 bulan di sini yang dinyatakan bahwa Gunung Budak itu gunung api purba. Kenapa dikatakan gunung api purba? Dulu sekitar 20 juta sampai 30 juta tahun yang lalu terjadi peristiwa alam di Laut Selatan, di mana di Laut Selatan itu dulu ada gunung api purba dan jalur larva purba di bawah laut, yang mana terjadi satu penurunan tanah, kejadian alam ya. Di sana amblek, terus kemudian jalur larva ini yang ke arah timur bukan Bali ini kemudian tertutup, sehingga akhirnya jalur larva purba ini kemudian mengarah ke utara dan terjadilah ledakan di daratan Tulungagung Selatan ini yang awalnya rata dengan tanah, kemudian muncul sebuah gunung yang istilahnya sekarang dinamakan Gunung Budak. Makanya untuk batu-batuannya itu beda dengan gunung yang lain ya Pak ya? Ya, beda. Beda. Ini kemarin katanya dari peneliti namanya itu batu breksi piroklastik kalau tidak salah. Jadi seperti lelean cor-coran, ya cor-coran bangunan gitu Mas. Jadi itu bukti bahwa ini dulu adalah bekas larva dari perut bumi yang meleleh. Terus untuk pertanyaan kedua Bapak, saya ingin tanyakan selama ini bagaimana
konsepan-konsepan Bapak untuk memajukan pariwisata khususnya di Gunung Budak, karena tidak dapat dipungkiri semua itu harus saling bekerja sama untuk memajukan tempat wisata masing-masing. Iya. Sebetulnya dulu kami di sini itu tidak pernah berpikir ada pariwisata seperti sekarang. Karena dari kita di sini itu tujuan utamanya itu adalah melestarikan gunung ini supaya kalau setiap musim penghujan itu tidak menimbulkan banjir di sawah. Nah, karena perkembangan teknologi HP yang semakin ada sosial media itulah kemudian akhirnya malah berubah menjadi objek wisata. Jadi kalau kemudian sekarang ini rame, ini dampak, ini bukan tujuan. Tapi mau tidak mau kita akan mengikuti sebuah tren sekarang ya Mas ya. Jadi kalau sekarang trennya wisata ya kita tata sesuai dengan apa yang ada sekarang, ini manfaatnya dari masyarakat. Kalau caranya bagaimana ya, kita didampingi oleh Dinas Pariwisata dengan membentuk Kodarwis, kemudian kita selalu berkomunikasi dengan warga sekitar, bagaimana kita menjaga tempat ini supaya aman, nyaman, indah, ya toh, ramah seperti wisata pesona itu. Jadi saya ini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan masyarakat. Yang penting itu sekarang masyarakat saja. Saya sebagai orang yang mengawali di sini membangun fasilitas ini, ya kita ngikuti masyarakat. Toh ini juga bukan milik saya, ini milik anak cucu, saya tinggal hanya merawat saja. Terus untuk pertanyaan yang ketiga Pak, dengan sudah pesatnya bahkan sampai masuk di salah satu TV stasiun swasta, bagaimana Bapak nanti untuk menjaga kelestarian ini, karena tidak dapat dipungkiri untuk tempat wisata itu mesti ada positif dan negatifnya. Jadi bagaimana Bapak untuk tetap lestari dari alam atau tempat wisata khususnya Gunung Budak tersebut? Pertama, pariwisata itu untuk tetap eksis ya, untuk tetap lestari dan langgeng itu harus memiliki tema. Tema itu harus kuat dan harus berkarakter. Makanya kenapa kami di sini selalu menjaga, karena kita sudah punya 5 tema di sini Mas. Pertama, Gunung Budak sebagai wana budaya, Gunung Budak sebagai wana pustaka, sebagai wana pusaka, wana wisata, dan wana asrama. Ini benar-benar 5 konsep yang sangat berkualitas, yang nantinya akan memiliki nilai jual secara nasional dan internasional. Jadi kembali kepada sejarah awal Gunung Budak ini ada sebagai tempat pertapaan, tempat pendidikan para resi, para biksu-biksu muda, masyarakat bertapa di sini, mencari ilmu di sini. Ini kita kembangkan 5 konsep itu supaya nanti wisata teluk di Gunung Budak ini lestari dan tetap terjaga. Nah, untuk supaya bagaimana nanti kita maju, kembali lagi bahwa peran serta masyarakat dan para pengelola yang ada di Gunung Budak ini berperan penting. Jadi antara Kodarwis, kemudian lembaga masyarakat desa hutan, pemerintah desa Tanggung, pelaku pariwisata mulai dari pedagang kaki lima, warung-warung, penyedia jasa layanan transportasi wisata, semua kita akomodasi. Di sini itu tidak ada yang namanya paling menonjol, semua itu sama Mas. Jadi kita itu pakai apa ya, nggak usah terlalu daki-daki istilah wong Jawa. Jadi wong Jawa ki sementing ki enek apa-apa dimusyawarah nih. Kita setiap bulan itu selalu musyawarah. Setiap bulan di minggu keempat, hari Jumat malam kita itu ngumpul di sini. Ada arisan, kemudian ada musyawarah. Besok sing wayahe nyapu sopo. Kemudian kalau ada orang yang sekiranya itu mungkin tujuan tidak baik itu, nanti siapa yang mengamankan juga masyarakat sini. Jadi semua kita sudah serahkan. Seperti parkir itu kita serahkan kepada Karang Taruna. Kita tidak minta. Terus kemudian kunci yang mau naik kita serahkan ke warga. Jadi intinya sekali lagi bahwa wisata itu kalau mau maju syaratnya itu satu, visi misinya bagus, guyub rukun, terus kemudian pemerintah desa dan daerah itu yang guyung, itu sudah insya Allah jadi Mas. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir Bapak ya, ini harapan Bapak untuk pariwisata khususnya di Gunung Budak dan
pemerintah Kabupaten Tulungagung beserta seluruh pemerintah yang ada di Indonesia itu harapannya seperti apa agar yang lain bisa mencontoh untuk prospek ke depan seperti pariwisata Gunung Budak tersebut. Begini, kita ini kan di sini ini hanya memulai ya, Mas. Kita mungkin menjadi inspirator buat desa-desa yang lain, mungkin buat kabupaten lain ya. Nah, harapan kami di sini itu terutama yang di Gunung Budak ini menjadi pusat turisme di Kabupaten Tulungagung. Secara geografis kita ada di tengah kota, jarak dengan kota dekat. Teman-temannya dari selatan ke utara juga tidak jauh, dari barat ke timur, timur ke barat. Kota juga ke arah selatan juga tidak terlalu jauh. Harapannya kalau Gunung Budak ini menjadi pusat turisme, maka menjadi pusat inspirasi, pusat studi banding, ya, bagaimana kita mengelola aset desa, bagaimana kita mengelola hutan itu dengan baik dan benar. Masyarakat bisa berdampingan, bisa memanfaatkan hasil alam tanpa harus merusak. Karena seperti kita ketahui di daerah selatan sana alamnya banyak yang rusak. Itu karena masyarakat belum sadar, belum paham bagaimana mengelola lingkungan. Nah, kalau Gunung Budak yang kondisinya 85% batu, hanya 15% tanah bisa hijau royo-royo, bisa mendatangkan turis. Nah, berarti di tempat yang lain kalau mau pasti bisa, Mas. Nah, tinggal ada yang serius untuk benar-benar melakukan upaya itu apa tidak. Saya yakin seperti Sendang, Pagerwojo ini indah sekali, lebih indah daripada Batu Malang. Ya, pantai kita ini paling cantik, dan tidak mungkin orang Jombang itu nyari pantai ke utara. Orang Jombang, Mojokerto, Madiun nyari pantai pasti ke selatan. Kalau Tulungagung ini sudah menyiapkan diri sejak sekarang, nanti 2023 Bandara Kediri jadi, JLS ini tembus, ya, nyambung. Kemudian tol yang rencananya mau lewat Trenggalek sampai Pacitan itu ada. Tulungagung itu bisa menjadi kedungnya ekonomi, bukan kedung air. Iya, betul, betul. Di sini tempat orang mencari nafkah, semua ada. Harapan kami di sini itu. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang Gunung Budak, kita berpikir tentang desa-desa yang lain, tentang kabupaten tetangga, tentang harapan pemerintah daerah supaya PAD-nya meningkat, gitu, Mas. Terima kasih Bapak untuk wawancaranya hari ini. Semoga kedepannya Gunung Budak menjadi akses wisata yang disukai banyak orang, dan Bapak sendiri juga menjadi orang yang sukses selalu dalam lindungan Tuhan, dan sukses kagem Bapak Agus. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa selalu bersyukur. Bangga dadi wong desa. Ya, ini batu-batu pondasi ini dulu saya ngambil dari sana, saya bawa ke sini, saya angkati pakai argo. Ini manualan ini semua, pakai tangan. Nah ini dulu bekas galian tambang batu. Makanya antara sini sama sana kan seperti ada patahan toh. Iya, betul Pak. Diambil terus batunya dibuang ke sana, ini dulu juweglong kayak wajan, Mas. Jadinya tanahnya saya rata. Ini saya mengerjakan lapangan ini sampai ini ada 4 bulan. Ini tahun 2012. Sekarang sudah enak dipakai ini. Ya memang butuh proses perjuangan panjang. Ketinggiannya berapa meter Pak dari bawah ke atas? Ketinggian 514 mdpl, Mas. Nggak terlalu tinggi. Kalau orang santai 1 jam aja sudah sampai ke puncak. Dulu nggak seperti ini ya Pak, ini kelihatan masih pakainya. Ini dulu tanah tandus, nggak ada tumbuhan sama sekali. Bekas galian tambang batu bangunan. Nah, akhirnya saya tanami, ringin, kelor, kemudian nemu mente ini. Karena hanya tumbuhan ini yang bisa hidup di musim kemarau. Yang lain pasti mati. Berarti ini tidak ada penyiraman manual, tidak ada ya Pak? Tidak ada. Istilahnya pasrah terhadap air hujan ya? Pasrah air hujan, makanya kita memilih tanaman-tanaman tertentu yang ya bisa bertahan hidup di tempat ini. Tapi untuk masalah safety tetap aman ya Bapak, ya tidak ada masalah ya untuk saat ini? Aman.
para pengunjung itu yang banyak di jam berapa Bapak untuk mengunjungi tempat wisata ini? Sekarang paling banyak pagi jam 5:30 karena musim sepeda Iya, sehat itu. iya, iya. Biasanya mereka jogging dari Iya. bawah sini sampai Gazebo atas itu, kemudian mereka turun. Ya mobilitas paling banyak ya paling banyak. Ini kita awasi juga dengan CCTV. Saya pantau lewat Android, dimanapun saya berada bisa mantau. Untuk keamanan juga sebetulnya, supaya tempatnya selalu terjaga, tidak ada yang macam-macam. Penting. Dulu itu kan di salah satu TV swasta kan sampai di puncaknya ya Bapak ada matahari terbit itu sampai terlihat kabut-kabut banyak. Itu kalau untuk kalangan pendaki pemula apa bisa nyampe atas? Bisa. Udah Saya gitu, kira itu bisa. hanya khusus untuk pendaki yang sudah mahir boten nggih. Enggak. Pemula bisa. Makanya kembali lagi begini Mas. Kalau ke puncak itu kan tidak semua orang bisa. Iya. Apalagi yang sudah tua-tua tidak mungkin sampai Iya. ke puncak. Nah, seiring dengan perkembangan puncak gunung sebagai wahana sunrise, kita mengembangkan wahana sunset. Oh begitu. Supaya keindahan ini tidak hanya di puncak, di bawah saja juga sudah indah. Iya, iya. Di depan ada tempat-tempat selfie, agak ke lokasi sini. Kalau malam hari kita kemah di sini sambil melihat bintang, melihat sunset ya, sore mau tenggelam itu. Ini bagus dan ini tempat ini selalu ramai untuk pendidikan. Mulai dari diklat anak-anak mahasiswa, anak mapala, anak STM, SMA, kemah, pramuka itu banyak di sini. Dan aman karena sudah banyak fasilitas ya, ada listrik, ada wifi, lampu-lampu, MCK semua komplit dan semua di sini dipermudah, tidak terlalu profit ya istilahnya. Kalau di sini harus bayar sekian, tidak. Kita tergantung dari kegiatan anak-anak, kita menyesuaikan budget sehingga dari awal sudah kita bahas di depan tadi supaya Gunung Budik ini menjadi tempat untuk edukasi. Tidak hanya dinikmati keindahannya tapi juga memberi manfaat ekonomi, manfaat pendidikan. Sedulur ngangak desa dari Gunung Budik, saya selaku pengelola wisata Gunung Budik berharap kepada para pemuda di desa-desa dan warga negara Indonesia, banggalah menjadi wong desa. Jangan berkecil hati jadi wong desa. Akses mudah, teknologi sekarang mudah, informasi murah, iklan tidak perlu bayar. Apapun bisa kita lakukan di desa. Semua bisa kita berdayakan dan bisa menjadi sumber ekonomi kita nanti ke depan. Buat sedulur warga Tulungagung yang ingin belajar mengelola wisata, ingin mengelola alam, ingin mengelola usaha berbasis kehutanan, saya siap bantu dan siap menjembatani sehingga kita bisa maju bersama-sama, makmur bersama-sama dan sejahtera bersama-sama demi keluarga dan kota kita tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga dari wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor tentang terowongan Nyama, yang mana terowongan Nyama itu adalah saksi bisu dari kekejaman Jepang Madara Musa di Tulungagung. Kita nanti akan mengupas tuntas
kenapa harus dibangun sebuah terowongan Yama dan apa sejarah terowongan Yama itu yang bertempat suki Kabupaten Tulungagung. Monggo. Salah satu proyek terbesar pada waktu Romusa adalah dulur, yaitu pembangunan terowongan Yama yang terletak di ujung selatan kota Tulungagung. Agar kita bisa melihat atau mendengar apa sejarah tentang terowongan Yama, mari kita bersama menyimak atau melihat apa itu terowongan Yama. Sedulur nganga desa, sebelum masuk ke jembatan Yama ada dua penghubung sungai dari arah barat dan arah timur. Dari arah barat itu terdiri dari beberapa jalur sungai yang ada di Trenggalek dan Tulungagung Barat, dan jalur timur dari berbagai wilayah Kabupaten Blitar dan Tulungagung wilayah timur. Jadi Sungai Yama itu betul-betul menghubungkan semua arus muara sungai yang ada di Trenggalek. Sedulur ngawak desa, sejak tahun 1942 kekerasan yang melanda di Jawa Timur meliputi kota Blitar, kota Malang, dan beberapa kota lainnya termasuk di Tulungagung. Akhirnya Jepang masuk di kota Tulungagung yang membuat sebuah markas besar yang strategis untuk menguasai sumber daya dan perdagangan. Adalah tempat untuk mengendalikan jalur-jalur sungai yang tadi bermuara dan berkumpul di satu titik, nanti dikendalikan di terowongan itu untuk masuk ke jalur jurusan Pantai Sidem. Meskipun Tulungagung menjadi kota yang sangat strategis, akan tetapi Tulungagung justru kerap dilanda banjir yang cukup parah ketika zaman penjajahan Jepang. Di saat Sungai Brantas mulai meluap, beberapa kawasan hanyut dan mengganggu kegiatan tentara Jepang. Dan oleh sebab itu, itulah alasannya Jepang membuat suatu pergerakan atau membuat kegiatan dan memaksa penduduk untuk melakukan kerja paksa Romusa, dan dibuatlah sebuah terowongan yang bernama Niyama.
Sedulur Ngaunga Desa, pembangunan terowongan Niyama berakhir pada tahun 1961 yang akhirnya dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung pada tahun 1978. Setelah itu, terowongan dilanjutkan untuk tembus ke Samudra Hindia dan dilanjutkan dengan pembuatan PLTA yang dapat kita nikmati pada sampai saat ini. Ini adalah jalur terakhir dari Sungai Niyama, yang mana semua tadi terowongan berujung ke sungai ini dan dibuang ke Pantai Sidem. Demikian akhir dari perjalanan Ongak-Ongak Desa untuk kali ini yang mengekspor tentang Sungai Niyama sampai tembus ke Pantai Sidem. Semoga untuk video selanjutnya menarik kagem dulur-dulur, panggah bangga dadi wong desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga dadi wong desa dulur. Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi dusun Sanggerahan, Desa Sanggerahan, yang mana di sana ada Gua Silomangkleng yang akan kita eksplor. Untuk lebih tahu apa itu Gua Silomangkleng,
Sedulur Ngak Desa, kita sekarang sudah memasuki lokasi Gua Silumangkleng yang tepatnya di Dusun Sanggeran, Desa Sanggeran. Nanti kita akan melewati jalan setapak yang sangat kecil. Monggo kita mengikuti. Salam bangga dadi wong desa dulur. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat tuntas secara detail sejarah Gua Silumangkleng Tulungagung yang terletak di Dusun Sanggrahan, Desa Sanggeran, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Terletak dari permukiman warga berjarak sekitar 500 meter, berada di tepi dusun. Jalur menuju lokasi cukup mudah. Setelah melewati jalan setapak, kebun, dan ladang dusun, pengunjung akan segera tiba di lokasi berpemandangan asri dan klasik. Sudah terpampang plang penunjuk arah Gua Silumangkleng, arahnya ke selatan, berjarak tempuh sekitar 10 km tiba di Dusun Sanggeran Kidul. Pengunjung yang baru pertama datang tidak mungkin bakalan tersesat asal tanya kepada warga dusun di mana arah Gua Silumangkleng Tulungagung yang asri klasik ini. Pasti akan termanjakan dengan keindahan peninggalan sejarah kerajaan tempo dulu. Gua Silumangkleng sebenarnya gua atau lubang buatan yang berada di sebuah batu andesit hitam besar. Lubang bangunan gua berjumlah dua. Dua lubang ini berada di dua sisi batu andesit hitam besar. Gua pertama menghadap ke barat berbentuk rongga segi 4, berhias relief yang terpahat pada dinding bagian utara dan timur. Relief ini menggambarkan episode dalam Kakawin Arjuna Wihaha, yaitu kisah ketika Dewa Indra menugaskan para bidadari menggoda Arjuna yang sedang bertapa di Gunung Indragila. Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan karya sastra pertama Jawa Timur, karya Empu Kanwa pada masa Erlangga. Berdasarkan ulasan Zoetmulder-Waha mengisahkan seorang raksasa bernama Niwata Kawaca yang sedang mempersiapkan diri Dewa Indra. Lantaran raksasa itu dapat dikalahkan baik oleh dewa maupun Dewa Indra meminta bantuan bangsa manusia dan Arjuna sedang bertapa
di Gunung Indragila ditetapkan sebagai sang jagoan dewa. Untuk memastikan dewa menguji Arjuna dengan mengirim bidadari, maka dipanggillah 7 bidadari kecantikan menakjubkan terpenting bernama Dewi Supraba dan Dewi Tilotama. Mereka semua mendapatkan titah mengunjungi Arjuna menggunakan segala rayal untuk menggoda sang jagoan dewa. Dari sepenggal kisah itu adalah sebuah sejarah yang berada di Dusun Sanggeran, Desa Sanggeran, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang mana kita sebagai anak desa atau pemuda desa jangan sampai meninggalkan sejarah, jangan sampai kita tidak mengangkat kearifan lokal, karena kita tetap bangga meskipun jadi wong desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga dadi wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor tentang apa itu benda pusaka dan bagaimana penggunaannya. Kita akan tanyakan kepada yang ahlinya. Tetap salam bangga dadi wong desa. Sekarang kita sudah sampai di salah satu tempat padepokan yang berada di milik Bapak Agus yang terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga dadi wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan menemui salah satu yang sangat hobi dengan benda-benda pusaka, yaitu Tosanaji. Yang kita temui pada kali ini yaitu Bapak Agus yang ada terletak di daerah Gunung Gudeg, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mas. Ini Bapak, sejak kapan Bapak sangat hobi merawat benda-benda pusaka seperti ini? Benda-benda ini ada di Gunung Gudeg sejak tahun 2009. Ya. Sekarang ini masih sebagian ada di dalam dan kita rawat setiap tahun. Setiap merawat benda-benda pusaka seperti ini pasti ada tujuan dan alasan. Ya. Tujuan dari Bapak itu apa? Tujuan kami melestarikan benda pusaka ini, pertama ini adalah warisan dunia, yang bisa dikatakan hampir punah juga. Kedua, ini sekaligus juga bagian daripada perkembangan Gunung Gudeg sebagai warna budaya, warna pusaka, warna wisata dan warna asrama itu.
Terus ada pertanyaan lagi Bapak, setiap benda pusaka itu kan pasti ada background atau alasan tersendiri. Ya, Mohon kami dijelaskan salah satu saja dari yang paling pasti ada yang paling keramat atau paling istilahnya diharapkan. Monggo jenengan jelaskan. benda-benda ini insya Allah semua juga asli ya, karena ya Iya. ramah sekali. Iya. Dan contohnya ini betok, ini jala apa tadi? Jala ngorin, sini panimbal, ini katoro, ini pesetan, jembak kabudan dan macam. Iya, iya. Jadi kalau minta dijelaskan tentang sebetulnya pusaka itu seperti Iya, apa iya, dan betul. cara merawatnya seperti apa, Iya. saya ambilkan salah satu Iya. contoh saja. Iya. Ini keris dapur Panimbal. Iya, Bapak. Ya, di rangkanya ini Kayaman Jogja. Ya. Iya, iya. Terus kemudian keris ini menurut kami sangat istimewa sekali. Iya. Kenapa istimewa? Karena kalau seperti produk zaman sekarang itu ini limited edition. Oh. Nah, benda ini namanya Panimbal ini biasanya dimiliki oleh seorang abdi dalam yang sangat dipercaya oleh raja. Jadi tidak semua orang memiliki dapur Panimbal. Saya tunjukkan ya. Iya, iya. Dapur Panimbal, mohon maaf ini masih agak karatan karena Iya. belum kami cuci. Dayanya seperti ini, looknya 9. Iya. Gitu, ini namanya lambe gajah, kembang kacang, ya toh. Itu masih utuh sekali. Iya. Ini kira-kira dibuat oleh Empu Mataram pada abad 17. Iya. Dan kegunaan benda ini adalah sebagai identitas. Jadi kalau seorang abdi dalam itu memiliki Panimbal, maka dia adalah orang yang paling dekat dan paling dipercaya oleh raja. Jadi kalau dia menjalankan tugas kemana-mana membawa ini, berarti dia membawa perintah raja dan tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Ini selalu kami pakai ketika kami sowan ke keraton setiap bulan. Terima kasih untuk wawasan pengetahuannya pada kali ini. Semoga apa yang kita dapat kali ini bermanfaat, dan mohon maaf bila pada kesempatan kali ini mengganggu waktu Bapak Agus. Semoga kita tetap bisa saling bekerja sama untuk melestarikan kegiatan yang ada di Dulur Mama Desa, keris adalah satu benda teknologi nenek moyang kita yang sangat memiliki nilai luhur yang luar biasa. Banyak sekali penyalahgunaan keris di masyarakat karena mereka tidak memahami secara fisik dan fisiologi kebendaannya. Sebelum kita memerawat keris dan memelihara keris, harap hati-hati jangan sampai kita tersesat dan terjebak di dalam penyalahgunaan sekaligus juga tereduksi keimanan. Keris dibuat oleh empu dengan filosofi yang sangat tinggi, dengan satu maksud yang sangat luhur, penyatuan manusia kepada Tuhan, bukan untuk menyesatkan manusia di dalam kehidupan. Karena itu, pahami dulu detail keris itu sebelum kita memegang dan merawat keris, agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan kita tidak tersesat karena kita merawat benda pusaka keris. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur. Salam bangga jadi wong desa. Di era modern seperti ini, banyak anak muda yang hobi dengan kegiatan yang tidak berpositif. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di anak desa tetap melestarikan budaya. Jangan sampai di era modern seperti ini kita kalah dengan kebarat-baratan dan tergerus oleh zaman. Karena apapun yang terjadi, nenek moyang tetaplah pelestari budaya dari semua kegiatan yang ada di tanah Jawa ini. Tetap bangga jadi wong desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga jadi wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengekspor Candi Gayatri. Untuk tahu sejarah Candi Gayatri itu apa, mari kita bersama Pak Agus selaku Wakil Pogdarwis dari Kabupaten Tulungagung menjelaskan tentang sejarah Candi Gayatri. Monggo. Jadi Candi Gayatri ini dibuat pada era Majapahit. Siapa beliau? Beliau adalah putra dari Raja Singosari yang terakhir Kertanegara. Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya Majapahit, raja pertama. Dan Gayatri adalah nenek dari Prabu Hayam Wuruk, raja besar Majapahit. Pada era Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada, pemilihan patih itu dilakukan atas dasar dukungan atau permintaan dari beliau Gayatri sebagai neneknya. Pemilihan patih Gajah Mada itu atas rekomendasi dari Ibu Gayatri, nenek daripada Prabu Hayam Wuruk. Nah, atas peran serta Ibu Gayatri inilah kemudian Majapahit itu mencapai masa jadi kita sebagai orang Tulungagung harus bangga bahwa ada satu ibu pemersatu bangsa Indonesia yang saat ini didharmakan di Mas Agus, saya mau tanya, kenapa di Candi Gayatri ini berletak di daerah Boyolangu atau tepatnya di Kota Tulungagung, padahal Majapahit itu terletak di daerah Mojokerto. Sejarahnya seperti Gayatri ini adalah anak Raja Kertanegara Singosari, di mana dia punya saudara banyak di daerah Kediri. Permasalahan perseteruan antar keluarga di Kediri dan di Singosari itu sangat luar biasa. Nah, Gayatri sengaja didharmakan di daerah Boyolangu karena Boyolangu pada waktu itu adalah termasuk wilayah Kediri. Tujuannya adalah agar anak cucu dari Raja Kertanegara itu bersatu, sehingga untuk mengurai benang permusuhan di dalam satu keluarga itu beliau didharmakan di sini. Tapi ada juga penelitian dari Belanda, dari De Graaf itu mengatakan bahwa pendharmaan Gayatri di Boyolangu ini salah satunya juga sebagai bagian daripada strategi penyatuan Jawa di daerah selatan agar para raja ini sering melakukan kunjungan ke daerah selatan. Daerah selatan ini kan masih hutan belantara, jarang sekali dirawui, tidak terpantau secara pemerintahan. Itu yang menyebabkan kalau dari kesimpulan De Graaf Van Dijk peneliti Belanda itu. Tapi pada intinya adalah Gayatri didharmakan di bumi Kediri dengan tujuan supaya anak cucunya itu bersatu, tidak terus-menerus terjadi pertengkaran. Nah, suaminya itu ada di daerah Sengat, Raden Wijaya itu di Candi Simping. Gayatri di sini. Terus perlu Mas Dana ketahui ya, kompleks ini dulu sangat luas sekali. Jadi kalau panjenengan ini tidak hanya ini saja, ini induknya candi. Kalau panjenengan lihat bahwa di sini itu daerah pemukiman penduduk ya, kalau kita dari arah timur tadi ada perempatan sebelah selatan, ada perempatan lagi di sebelah utara, ada itu dulu salah satu kompleks candi. Masyarakat ini perkampungan ya, ini candi yang bercorak Siwa Buddha, dan di sini masyarakat kita adalah masyarakat penganut Siwa Buddha juga. Dan menghadap ke timur, kenapa menghadap ke timur? Karena wetan itu adalah wiwitan. Ada ya, asal manusia itu dimulai dari wiwitan, dari sebelah timur di istilahnya begitu. Dan pintu masuk candi itu dari barat, tidak dari selatan, tidak dari barat. Itulah kenapa kita harus bangga jadi wong desa di Tulungagung ya. Itu karena kita ditinggali sejarah yang sangat besar sekali di tangan Gayatri, kemudian cucunya
Prabu Hayam Wuruk dengan Pati Gajah Mada itu kita bisa mencapai Indonesia Nusantara yang sangat luas sekali. Jadi kita tidak boleh hanya karena perbedaan politik, perbedaan pandangan, kemudian kita bertengkar sampai pecah. Kita harus hormat sekali dengan beliau yang ada di sini, ya toh? Karena ini leluhur kita ini, perlu Mas Dana ketahui ya, Maret kemarin itu ada kunjungan dari Keraton Jogja ke sini itu ketika atur bekti, itu yang di atas itu ada 9 orang itu mengatakan seolah tanah di sini itu bergetar. 2 kali itu kejadian. Yoninya luar biasa. Dan tanah kalau ada candi seperti ini adalah tanah yang pernah diberkati oleh para empu, dan tanahnya pasti masakan itu rukun, tentrem, damai. Semakin banyak candi, Tulungagung itu semakin rukun. Itu salah satu berkah doa dari para leluhur kita yang selalu mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Candi Gayatri ini punya sejarah luar biasa. Maka dari itu kita sebagai wong desa khususnya Kabupaten Tulungagung harus sangat bangga sekali dipanggil. Ya, kita harus bangga karena di tangan Gayatri ini Bhinneka Tunggal Ika ditegakkan. Dan Gayatri tidak hanya milik orang Boyolali, orang Tulung, ini milik seluruh rakyat Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat, kita hormati. Kalau masuk ke candi itu kalau bisa kakinya itu, nyeker ya. Karena kita menghormati beliau, bentuk penghormatan, bukan menyembah. Apapun agama kita, enggak apa-apa. Wong kita kesini itu kan sowan bekti, atur bekti kepada leluhur. Ibarat kita itu nyekar kepada nenek leluhur kita, mbah buyut kita yang Lur ongak-ongak desa. Saat ini kita berada di Candi Gayatri. Apa itu candi? Candi adalah wawacan diri. Candi adalah cermin pribadi. Jadi kalau kita ke candi, kita terus menghormati candi itu sebagai tempat yang sakral, sebagai tempat yang suci. Jangan berbuat yang tidak baik ketika memasuki area candi. Jangan berpikiran kotor ketika berada di candi. Dan jangan punya niatan-niatan yang tidak baik di dalam hati sehingga akhirnya mengotori hati kita. Bangga kita jadi wong Tulungagung yang punya banyak candi. Karena candi adalah warisan leluhur yang harus kita jaga dan memiliki nilai yang sangat tinggi yang bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Terima kasih, salam bangga jadi wong desa. Lho Mas, teko ngendi? Alah iki mang tas dan nyudangi ke sawah. Mau gejik jagung ya sampean? Gejik pari lho Mas. Masalah kok yo elek lho gejik pari iki. Lah wis ora kok tekon. Walah. Sampeyan go cadak iki apa ape mau nggih masang gendera to Mas? Ora iki warung tak gawe kandang pitik ning omah kok. Nyapa to, Dik? Lah dhewe kan kudu masang gendera. Lah omah ning desa tetep masang gendera. Masang gendera ning kutha-kutha ngono lho. Mandak 17-an sing penting awake iso mangan ngene wis apik. Piye to Mas sampean iki? Gendera Indonesia kudu dipasang ape kemerdekaan kok Padhe warga Indonesia kudu masang. Saurunge tanggal 17 iku kudu masang, Mas.
tak kira sepuluh juga sangat-sangat butuh ya. Ngene yo Mas, tak omongi. Sampe nih kudu masang gendera, wong ajak ra melu perang apa angele? Lah aku dhewe kok juga sebegitu peka. Ternyata budaya masang gendera iki ketok sepele tapi itu bentuk kita cinta tanah air. Nah, paham nek Mas. Apa sampean tak traktir ben gelem masang gendera? Iya kena, tapi setidaknya emang ngono masang gendera bareng-bareng Yo ya. wis, tak ewangi. Oke, siap. Kemerdekaan ini tidaklah didapat dengan Sang mudah. merah putih. Kemerdekaan ini bukanlah sebuah hadiah dari penjajah secara cuma-cuma. Kemerdekaan Indonesia adalah saksi bahwa menyerah hanya untuk orang-orang yang jiwanya kalah. Semoga Indonesia selalu merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Tegak! Gak! Menghargai kemerdekaan. Hati miliki jiwa patriotisme. Bener dek, bener. Ya wis sik ngono. Meskipun wong desa kita tetap bangga merdeka. Jadi traktor. Enggak, kapan-kapan ini matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga dadi wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengekspor tentang Grebeg Suro yang terletak di Gunung Budak, Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Untuk lebih tahu apa itu Grebeg Suro, mari kita sama-sama mengikuti acara tersebut. Monggo. Ini kegiatan istighosah, rangkaian dari kegiatan Grebeg Suro Hari Kamis Kliwon tahun 2020.
Acara ini dihadiri oleh keluarga dalam Pondok Pesantren Madinul Ulum Campur Darat beserta para santri Pondok Pesantren Kyai Kang Sumari dari Campur Darat beserta keluarga dan para santri. Ini kurang lebih hadir sore ini sekitar 300 orang untuk bersama-sama berdoa di makam Syekh Sayyid Alwi Qutbuddin. Beliau adalah penyebar ajaran Islam di zaman Majapahit, kemudian di usia senjanya menetap di Gunung Budek. Di Syekh Sayyid Alwi ini dari Nasir Abad India melakukan penyebaran Islam di Majapahit pesisir utara, kemudian berpindah ke ereng-ereng Gunung Budek. Nah, acara ini adalah acara tahun ke-5 yang kita selenggarakan secara rutin di setiap hari Kamis Kliwon bulan Suro. Mudah-mudahan penuh berkah buat yang hadir dan masyarakat sekitar gunung beserta masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Setelah dari makam, kemudian kita lanjutkan acara selamatan. Selamatan ini melibatkan masyarakat sekitar hutan, keluarga pondok, ini hadir Pak Kades, Pak Babin, para santri-santri yang sangat khusyuk dan ikhlas meluangkan waktunya untuk berdoa di bulan Asyura ini. Minta memohon kepada Allah agar dimudahkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga dari Wong Desa. Pada kesempatan kali ini kami selaku tim Onganga Desa mau mengikuti perjalanan tentang apa itu Grebeg Suro, dan kebetulan pada kali ini bertepatan di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Kota Gunung Budek. Untuk lebih tahu ulasan tentang apa itu Grebeg Suro dan bagaimana penjabarannya tentang Grebeg Suro itu apa, kita akan menanyakan kepada tokoh-tokoh yang lebih memahami apa tentang itu Grebeg Suro. Ada selaku Ki Agus, kebetulan Gus Putro dan juga Bang Karim yang akan menguak tuntas apa itu tentang Grebeg Suro. Monggo silakan Gus Putro, apa awal mula diadakannya Grebeg Suro yang bertempat di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Baik, Kang Dimas, yang mana sudah repot-repot dan juga rekodoyo sehingga bisa mencapai hingga akhirnya bertemu dengan kami-kami di sini dalam satu tema Grebeg Suro Gunung Budek di tahun 2020 ini. Ya. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya, yang mana dari Grebeg Suro ini sesuai dari pemahaman itu sebetulnya Grebeg Suro itu kalau secara bahasa agama, ya bahasa agama itu satu Muharram, gitu. Satu Muharram berarti disitulah dimana kalau orang Jawa Mastani utawi istilahnya bicara itu lairing bumi, wedaring bumi, lairing bumi, atau bisa dikatakan kembalinya tahun. Nah, ambal warso. Mungkin disitulah kenapa kita sebagai orang Jawa itu selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang terkait tentang hal-hal tersebut. Makanya Grebeg Suro ini sangat identik. Kalau mungkin orang yang awam, ya orang awam sebetulnya, wah hanya beda nama sebetulnya antara Suro dan Muharram gitu aja ya. Antara Suro dan Muharram gitu. Jawa itu kalau waktunya Suro itu kan dipun tegesi kagem napa ngrekso batin, karena eling-eling wong Jawa sing manggon ing papan bumi asih bumi pertiwi NKRI dilairke cenger ing bumi kene
besok muga-muga ya lek wangsul ya dening bumi iki. Nah, mula ora ono salahe yen semuanya itu kabeh dilakukan untuk sebagaimana hal ucap syukur kita kepada Allah, ya kepada Gusti. Nggih. Jadi grebek suro itu sebetulnya untuk fitrahnya. Adapun beberapa hal yang mungkin dari beberapa masyarakat yang mungkin ada simpang siur hal terkait iya seperti itu. Nah, makanya disitulah kita kembali lagi pada dasarnya apa toh suro, apa toh siji muharam, lah kan gitu. Kembali lagi kepada Nusantara. Saat ini memang harus lebih memperkuat terkait tentang budaya-budaya, termasuk seperti halnya suro. Lah, grebek suro ini adalah grebek. Grebek niku lek jarene wong Jawa niku napa sih? Ngruyuk gitu. Ngruyuk. Sami ngregengke, ngeramekke. Ya. Sami-sami ngregengke lan ngeramekke. Nah, dari situ apa yang mungkin saya pahami, adapun ketika nanti ada kekeliruan atau kekurangan Mas Dimas, ya saya mohon maaf ya. Jadi bukan berarti apa dari pemahaman-pemahaman yang sudah mungkin ya. Lek zaman mbah-mbahku biyen Mas, iku yen suro iku kudu poso, nggih. Kudu iso nahan apa sing dadi keinginane menungso sing kaya sak bendinane dilakoni ya. Jadi memang suro itu bisa dikatakan napa nggih bab kang suci. Mula papan kanggonan sing bab kang suci iku yaiku fitrah. Gus Putra, kula nderek tanglet. Di era modern seperti ini kan banyak anak muda-mudi itu kan mengenai yang namanya gadget, terus kebarat-baratan, banyak sekali istilahnya teknologi modern yang menggerus perkembangan zaman dulu. Untuk kita tetap menjaga kearifan lokal dan menjaga cagar budaya agar muda-mudi tetap mencintai itu, Gus Pundi, mohon penjelasan. Oke Mas Dimas, matur nuwun. Jadi gini, untuk menghadapi era yang saat ini itu kita sangat penting ya, peran kita mungkin dari orang tua kepada anak kepada orang tua ini sangat penting sekali terkait untuk budaya ya. Tapi kadang-kadang ini juga salah satu hal yang sangat ironis sekali kalau buat saya. Terkadang anaknya suka dan mau untuk mempelajari budaya tapi support dari orang tua tidak ada. Seperti itu. Itulah budaya-budaya yang harusnya dilakukan secara positif akhirnya menipis. Karena apa? Dikarenakan dari ruang keluarga sendiri itu kurang bisa memberikan asupan kepada anaknya, atau mungkin anaknya juga kurang ada pertanyaan kepada orang tua. Itu penyebabnya lah. Lalu bagaimana caranya agar mekanisme-mekanisme terkait budaya ini bisa tetap berjalan? Yaitu tadi jawabannya adalah ruang lingkup keluarga harus bisa ngemet. Kan gitu. Jangan sampai hanya mengandalkan orang yang dari luar yang akhirnya nanti timbul faktor X di dalam keluarga. Seperti itu ya. Niki kan Gus Putra ada beberapa pusaka ya. Terus kegunaan dan pelestariannya atau penjagaannya itu seperti apa? Monggo dan menjelaskan. Oh, 1, 2 tadi sudah saya paparkan. Dan di sini juga ada bapak-bapak lain. Cik kripik gedang godhong telo, kripik edang kodok rasa ya. Nah, ini mungkin Bang Karim ini kita kasih kesempatan dulu untuk beliaunya bagaimana terkait jamasan gitu, jamasan. Nggih, ayo Bang Karim mungkin ini bisa dipaparkan Bang Karim. Siap. Cek aku tok. Iya. Terima kasih. Kalau menurut saya begini, banyak generasi muda kita itu yang kurang begitu paham apa yang dulu pernah dilakukan oleh para leluhur, terutama nenek moyang kita. Sekarang ini kurang dipahami karena pihak orang tua sendiri jarang memberikan pengetahuan tentang bagaimana tata krama untuk membina satu keluarga di lingkungan keluarga sendiri itu memunculkan budi.
yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ditiupkan dan dilakukan di setiap keluarga yang akan membawa karakter anak-anak itu sudah menguri-uri atau merawat dan mengikuti apa yang dilakukan nenek moyangnya dulu. Dan itu akan memberi satu karakter terhadap anak-anak itu untuk menguasai apa yang sebetulnya sederhana disampaikan dan dilakukan. Tapi syarat akan sesuatu yang mempunyai satu tingkat etika tinggi, termasuk merawat pusaka. Bagaimana tidak diakui? Wong bangsa dunia aja mengakui. Ini warisan dunia. Bangsa dunia sudah mengakui bahwa pusaka yang namanya keris ini sudah diakui bahwa karya anak bangsa Indonesia. Jadi itu tercatat. Bangsa-bangsa dunia mengakui. Kalau ada bangsa kita sendiri yang tidak mengakui, keliru. Apa salahnya keris ini? Pusaka ini. Ini adalah satu Warisan budaya yang luar biasa sekali. Tapi kadang dari pihak orang tua zaman sekarang ini kan kurang memahami tentang warisan budaya leluhur. Ada yang menganggap ini musyrik, ada yang menganggap ini tidak boleh karena dilarang agama. Lah untuk memperkenalkan ke anak cucu kita niku Gus Budi kersane tidak ada pemikiran yang terlalu berpikir. Jadi gini, untuk permasalahan bahwasanya hal ini klinik atau syirik atau bagaimana itu sebetulnya kalau buat saya adalah tergantung persennya saja. Ya. Kembali lagi seperti yang sudah saya bahas dari awal, antara ruang lingkup keluarga ini yang harus bisa saling memberikan pemahaman. Gila. Sebetulnya keris atau pusaka ini kita ambil dari sejarah budayanya, etika budayanya, dan serta eksotika budayanya. Secara jelas pusaka atau keris ini sudah diakui oleh dunia. Terbukti dari mana? UNESCO. Ya. Secara UNESCO sudah dihak patenkan bahwasanya keris ini adalah budaya atau warisan dunia yang berada di Indonesia. Jadi acara Grebek Suro di Gunung Budak hari ini tujuan utamanya adalah supaya masyarakat Indonesia, terutama orang Jawa itu sadar akan fungsi budaya sebagai perekat persatuan dan budaya sebagai jati diri bangsa. Keris tidak terkait dengan klenik, tidak terkait dengan kesirikan, karena budaya ada ruang lingkup budaya, agama ada ruang lingkup agama. Jadi filosofi keris, kalau orang memahami betul tentang filosofi keris, saya yakin tidak ada pemahaman tentang kesirikan. Karena keris dibuat dengan teknologi baik secara spiritual maupun secara teknologi metalurgi yang sangat luar biasa. Demikian Mas Janju dari saya. Terima kasih. Demikian hasil dari kegiatan penjelasan tentang apa itu Grebek Suro. Semoga sedulur umat desa tetap semangat mengikuti channel kami dan tetap bangga dadi wong desa. Ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining bangsa saka budaya. Salam Rahayu.